Video kali ini akan gue mulai dari pembahasan performance dulu, karena this one feels different. Kalau misalnya kalian pengen nonton pembahasan tentang desain atau kameranya, kalian bisa aja langsung skip dengan klik timeline yang ada di bawah, karena gue juga udah bikinin timestampnya supaya kalian lebih enak nontonnya. Oke, sekarang kita mulai. Udah lama kan kalian nggak denger SOC dengan awalan angka 7, karena belakangan yang muncul itu depannya angka 6 semua. Kayaknya udah sekitar setahunan kali ya SOC dengan awalan angka 7 itu langka banget di pasaran. Terlebih di awal tahun 2022 ini, Qualcomm itu kayaknya lebih nge-push Snapdragon 680 yang 4G dan juga Snapdragon 695 yang udah dukung koneksi 5G. Tapi ingat nggak kalian sama Snapdragon 750G? Kalau misalnya kalian nggak ingat, biarkan handphone yang cantik ini yang akan ngingetin kalian. Dibekali SoC Snapdragon 750G dengan RAM 6GB dan storage 128GB yang bisa ditambah dengan microSD sampai 1TB, smartphone ini udah terdengar cukup powerful. Buat kalian yang masih bingung karena nggak familiar sama SoC Snapdragon 750G, simpelnya kayak begini. Belakangan, Snapdragon 695 itu banyak banget dikeluarin di Indonesia. Nah, Snapdragon 750G itu simpelnya secara performa sebenarnya mirip-mirip lah sama 695. Cuma yang bedain itu arsitekturnya. Kalau 695 itu arsitekturnya 6 nanometer, 750G ini punya arsitektur 8 nanometer. Di harga 3,7 jutaan, Samsung Galaxy M23 5G cukup membuat gua puas dengan performanya. Dipakai harian nggak ada masalah sama sekali, snappy banget. Multitasking juga oke karena RAM-nya cukup besar di 6GB. Pilihan untuk menambahkan virtual RAM juga hadir dengan fitur RAM Plus sampai dengan 6GB. Jadi total RAM-nya bisa sampai 12GB. Gaming tipis-tipis hari-hari juga tergolong oke banget lah buat handphone seharga segini. Mobile Legends bisa di set frame rate high dengan grafis ultra dan bisa berjalan lancar di 60 fps. Main game satu pertandingan juga nggak berasa panas, anget tipis-tipis aja sih wajar lah. PUBG Mobile bisa dapetin settingan di HD High atau gue lebih rekomendasikan ambil Smooth Ultra. Di Smooth Ultra, gamenya bisa berjalan stabil sampai akhir di 40 fps. Gyroscope tentunya oke banget. Samsung belum pernah ngecewain kalau soal gyroscope. Fitur game launcher juga masih hadir di Galaxy M23 5G ini. Jadi kalau kalian mau main game, sebelum masuk ke dalam gamenya, kalian pastiin dulu gamenya sudah terregister di dalam aplikasi game launcher. Supaya kalian bisa pakai fitur-fitur gamingnya nanti. Karena kadang-kadang kalau kalian habis install game, ada game yang nggak masuk di list game launcher. Dari sekian banyak fitur yang ada di game launcher, fitur yang paling bermanfaat menurut gua itu adalah fitur dimana kita bisa matiin notifikasi. Jadi nggak ada notifikasi yang bakal ngeganggu kalau kita lagi main game. Dan yang kedua adalah fitur untuk mematikan aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang. Jadinya gaming session kalian nggak bakal keganggu, makin nggak ada matinya gaming session kalian. Gimana sama game penjahat penyiksa sejuta HP, Genshin Impact? Selama kalian setting semua di low, nggak nyalain motion blur, anti-aliasing diatur rendah, ini masih playable. Buat liatin pemandangan padang rumput deket Mondstadt aja sih masih aman kalau settingannya dinaikin. Pemandangannya masih vibrant kok. Ngomong-ngomong soal vibrant, layar dari Samsung Galaxy M23 5G ini juga vibrant. Nggak ngerti sih gua doang atau kalian juga kalau ngelihat handphone-handphone dari Samsung itu layarnya vibrantnya tuh berasa beda, lebih berasa vibrant meskipun di perangkat yang bukan menggunakan layar AMOLED kayak si Samsung Galaxy M23 5G ini. Layarnya punya desain Infinity V dengan bezel yang agak tipis. Di bagian dagunya ada bezel yang cukup tebal. But hey, coba kalian intip handphone yang lagi kalian pakai buat nonton video ini. Apakah bezelnya lebih tipis? Ferguson. Ukuran diagonal layarnya 6,6 inci dengan panel khas Samsung, selain AMOLED tentu aja, yaitu TFT dengan resolusi Full HD+. Spec-wise, it's all good. Even better, Samsung ngasih refresh rate yang tinggi, 120 Hz di layar dari Samsung Galaxy M23 5G. Refresh rate yang tinggi tentu aja berpengaruh positif sama pengalaman penggunaan. Scrolling sosial media aja sih tentunya jadi lebih satisfying. Oke, karena terlalu banyak bahas performa, gua bahkan sampai lupa untuk ngebahas desain dari si Samsung Galaxy M23 5G ini. Handphone ini hadir dalam 3 warna, orange copper,
light blue, dan juga deep green. Nah, yang gue pegang ini adalah yang orange copper. Orange copper ini buat gue warnanya lebih dekat ke coklat tembaga ketimbang ke orange. Kalau di material promo Samsung, warnanya itu justru kayak lebih pink gitu ya. Secara langsung gue bisa bilang ini enggak. Ini lebih kayak brownish, lebih ke coklatan gitu. Gampangnya kalau kalian penasaran, kalian cari aja kabel tembaga, kletek kulitnya, lalu lihat tuh tembaga di dalamnya. Nah, warnanya itu mirip banget sama handphone ini. Overall, desain dan warnanya grows well di hati gue. Ini cakep dan terasa kayak lagi pegang flagshipnya Samsung. Warna framenya juga senada dengan back covernya, tapi dengan tone warna yang agak berbeda. Jadi kalau kalian perhatiin, ini sebenarnya ada dua tone warna di handphone ini. Framenya juga masih pakai desain yang melengkung ya. Kayaknya Samsung tuh kayak belum tertarik buat ikutan tren HP mid-range design flat gitu ya. Kayak yang banyak dipakai di brand lain. Tapi frame kayak gini justru punya kelebihan sendiri menurut gua. Lebih nyaman buat digenggam tanpa case. Ngomong-ngomong soal case, ya Samsung Galaxy M23 5G ini tidak hadir dengan case bawaan seperti seri Samsung Galaxy M lainnya. Tapi jangan khawatir, meskipun ketika pertama kali gue buka handphonenya, gue ngerasa takut licin dan takut kepleset handphonenya dari tangan gue. Sepanjang pemakaian gue, handphone ini gripnya oke, jadi nggak gampang kepleset atau nggak gampang jatuh. Gue pun nggak takut sidik jari itu banyak nempel di back cover dari handphone ini, karena finishingnya itu matte, nggak glossy, jadinya sidik jari itu nggak banyak nempel di back covernya ini. Tapi ya tentu aja sebenarnya kalau misalnya kita dapat case bawaan itu harusnya lebih oke sih. Satu lagi yang nggak hadir di paket penjualan, dan ini lumayan krusial, power adapter ikutan absen dari paket penjualan Samsung Galaxy M23 5G ini. Waktu gue ikut launch event salah satu produknya Samsung seri A sih, alasan nggak adanya power adapter ini adalah karena berdasarkan data mereka, pembeli perangkat mid-range itu bukan pembeli handphone pertama, jadi udah ada handphone sebelumnya yang harusnya mereka udah punya power adapter juga. By the way, kalau kalian mau beli sendiri, kalian cukup cari kepala charger dengan fast charging 15 watt aja. Udah cukup untuk ngisi daya baterainya yang punya kapasitas gede, 5000 mAh. Baterainya ini bisa tahan seharian buat pemakaian normal, bahkan lebih kalau misalnya kalian lebih hemat-hemat lagi. Sekarang waktunya gue bahas kamera ya. Mau depan apa belakang dulu ya? Depan dulu kali ya. Samsung M23 5G ini udah dibekali 8 megapiksel front camera. Kamera depannya by default ada efek beautify. Buat kalian yang nggak suka pakai efek beautify, bisa dimatikan dulu di pengaturan. Reproduksi warnanya cukup oke dengan reproduksi warna kulit orang Indonesia yang agak shift ke magenta gitu. Untuk mode portrait, separasinya cukup tegas. Meskipun nggak ada fitur bokeh bulat-bulat, bokehnya tetap cantik dan natural kayak pakai kamera profesional. Oh iya, ada mode seru yang bisa kalian pakai buat bikin video atau foto lucu dengan filter Snapchat. Seru-seru nih filternya, asik buat bikin instastory dan sebagainya. Mode ini membutuhkan koneksi internet ya, jadi pastikan terhubung ke internet sebelum pakai mode seru ini. Yang juga seru adalah ketika selfie, gue nggak harus pencet tombol di layar untuk ambil foto. Gue bisa arahin telapak tangan gue aja ke kamera. Tunggu sebentar sampai ada tanda lingkaran, lalu cekrek, jadi deh selfie-nya. Hasil video kamera depan lumayan oke dengan stabilisasi yang cukup oke juga. Kalau mau hasilnya lebih cakep, ambil videonya di tempat dengan pencahayaan yang memadai ya. Dan usahakan nggak bergerak tiba-tiba ketika ambil gambar, supaya hasil videonya lebih stable dan nggak wobbly. Halo, ini video dengan kamera depan Samsung M23 5G. Kedengeran suaranya? Gimana suaranya? Ini digoyang-goyang dikit, mau lihat stabil apa enggak? Sudah. Lanjut ke kamera belakang. Ada kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera depth 2 megapiksel. Secara umum untuk ambil gambar di mode auto, hasil fotonya vibrant dan bisa menangkap detail dengan jelas. Kalau hasil fotonya di zoom in sampai jauh gitu, masih jelas juga. Giliran mode portrait, bokehnya cakep. Separasinya standar dengan bocor halus yang wajar sesekali. Tapi jarang juga sih, ketika foto lampu yang jadi latar bisa berasa bulat-bulat natural tanpa efek artifisial. Untuk mengambil foto di malam hari wajib banget nih pakai mode malam, karena hasil fotonya tuh jauh lebih crispy dibandingkan dengan mode auto.
langit yang kelihatan gelap tuh bisa ditangkap detailnya. Sedangkan untuk video dengan kamera belakang mode auto, hasilnya cakep dengan stabilisasi yang oke. Kalau mau lebih stabil lagi, juga bisa aktifin fitur stabilisasi tambahan. Ini hasil video dari Samsung Galaxy M23 5G. Kayak begini hasilnya kalau lihat ke langit kayak gitu. Autofokusnya kita cek ke tangan, ya gitulah. Ngomong-ngomong ini siang, cuma lagi mendung jadinya nggak terik ya. Untuk stabilisasinya menurut gua tanpa ditambahin stabilisasi pun udah lumayan oke sih. Nice ya, awannya kelihatan kayak gitu. Oke sih. Pas lagi ngerekam juga bisa dipindahin ke lensa ultra wide. Jadi kayak gini, balikin lagi ke wide. Ya. Samsung Galaxy M23 5G ini out of the box udah ditemani sama One UI 4.1 berbasis Android 12. Jadi udah nggak pakai One UI Core lagi nih. One UI buat gue adalah salah satu UI terbaik di Android sampai saat ini. Paling kalau boleh ngasih masukan ke Samsung, itu dong fitur Samsung Pay. Jangan nyelip di bawah, jadi sering nggak sengaja kebuka ketika mau unlock perangkat dengan cara swipe ke atas. Tapi lama-kelamaan akan terbiasa juga sih. Jadi buat siapa sih Samsung M23 5G ini? Buat gue. Gue rasa jawabannya cukup luas. Buat kalian yang nyari perangkat gaming tapi harus Samsung dengan alasan tertentu, menurut gue ini price to performance-nya balance banget. Dan buat kalian yang nyari handphone dengan kamera yang oke, dengan desain belakang yang bagus, ini juga bisa jadi pilihan. Satu hal pesan gue, kalau kalian beli Samsung M23 5G ini secara online, jangan lupa check out juga case dan kepala chargernya. Karena keduanya absen dari paket Samsung M23 5G ini.